Isra Mi'raj dan iman. Karena antara dua perkara ini memang ada hubungan yang sangat erat sekali. Isra Mi'raj dan iman. Sebelum kita membahas pasal Isra Mi'raj dan iman, seyogyanya kita mengetahui apa definisi daripada kedua kalimat tersebut. Yang pertama adalah definisi al-iman. Banyak orang-orang itu cakap pasal iman. Ada iman dan ada Islam. Adapun iman, para ulama, sawaun Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitabnya Aqidatul Islam, dan para habaib dan para ulama ahli sunnah wal jamaah mendefinisikan iman bahwasanya iman terdiri daripada dua makna. Dan iman ini adalah sesuatu yang paling susah di antara perkara-perkara yang disuruh oleh Allah kepada kita umat manusia. Kita umat manusia disuruh untuk sholat, disuruh untuk zakat, disuruh untuk berpuasa. Saya kira itu adalah perintah-perintah yang sangat mudah untuk dijalankan. Tapi perintah yang paling susah untuk dijalankan adalah apa? Beriman. Kenapa? Karena beriman itu adalah sesuatu yang terdiri daripada dua hal. Yang pertama adalah Anda tahu. Anda apa namanya? Anda tahu. Sebelum Anda beriman, Anda kena tahu Anda nak beriman dengan apa. Sila beriman, ayo beriman. Beriman dengan apa? Anda tak tahu beriman dengan apa. Setelah Anda tahu, baru Anda tunduk terhadap apa yang Anda tahu. Banyak orang-orang zaman dahulu hanya tahu aja. Tahu bahwasanya Allah itu ada, tahu. Tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, tahu. Tapi mereka tak nak beriman. Bahkan orang-orang Yahudi dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu siapa itu Nabi Muhammad, macam tahu anaknya. Bahkan mereka mengatakan, anak saya nih, saya tak yakin nih, anak saya pagi kerja, pulang petang. Pagi sampai petang itu saya tak tahu bini saya buat apa, saya tak tahu. Saya hanya dengan bini saya malam aja. Pagi sampai petang mungkin dia buat skandal dengan laki-laki lain, saya tak tahu. Saya tak tahu ini anak saya atau bukan, tapi saya tahu siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu macam mana bentuk hidungnya, saya tahu macam mana bentuk telinganya, saya tahu semua. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang, tak nak beriman. Sufyan. Tahu sesuatu yang asing, tunduk sesuatu yang asing lagi. Belum tentu Anda tahu, Anda beriman. Belum tentu Anda tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, Nabi. Anda takluk, Anda tunduk dengan apa yang Anda ketahui. Karena itulah Habib Abdullah bin Alawi bin Syahab, alhamdulillah Al-Fakir, dulu sempat belajar dengan beliau selama 4 bulan sebelum Al-Fakir pergi ame masjid di Jordan. Setiap beliau itu berceramah, pasti beliau itu mengatakan alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam wa kafa bihi man. Alhamdulillah terhadap nikmat iman dan Islam. Orang-orang yang dekat Nabi pun macam Abu Lahab, Abu Jahal tak beriman, Nabi Husain. Tak beriman, tahu ini Nabi. Abu Lahab tahu kalau itu Nabi. Para orang-orang kafir tahu kalau ini Nabi. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia pilihan. Sejak baby lagi sudah apa namanya dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi. Masa kecilnya Rasul, masa remajanya Rasul, tak macam masa remajanya kita. Kita kecil mungkin kita main game. Zaman-zaman sekarang kalau Anda tengok budak-budak, nak jadi apa? YouTubers. Nak jadi apa? TikTokers. Betul apa tidak? Betul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah apa namanya dipilih. Kerjanya dipilih, kawannya dipilih. Masa remaja pun apa? Dipilih. Tidak buat perkara apa-apa, tidak pernah berbohong sampai umur 40 tahun ketika beliau mengklaim dirinya Nabi. Sebelum itu tidak pernah berbohong sama sekali. Tidak pernah berbohong sama sekali. Karena itu orang-orang kafir ini, orang-orang Quraisy pada saat itu mereka pening. Macam mana? Budak yang selama ini kita bangga-banggakan, ini adalah orang yang paling hebat. Insya Allah akan jadi orang hebat. Nanti ketika tuanya akan jadi orang yang kita hormati. Ternyata dia malah menghina-hina Tuhan kita. Orang-orang Quraisy ketika tengok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak boleh buat apa-apa. Kenapa? Karena mereka tahu dari masa kecilnya ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pilihan Allah Subhanahu wa Taala. Inilah apa namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sejak beliau itu kecil sudah dipilih oleh Allah. Sampai saya itu pernah dengar bahwasanya ada hikmah. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memelihara kambing? Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Bukan apa ya? Bukan Rasul itu memelihara kambing. Kenapa kok memelihara kambing? Kenapa kok tidak memelihara lembu?
Kenapa kok tidak memelihara unta? Mungkin lebih ekstrim lagi, coba pelihara singa. Kan lebih oke kan daripada melihara kambing. Tapi kenapa kambing? Kenapa kambing? Ada sebuah Ada sebuah riset yang mengatakan bahwasanya kambing adalah hewan yang paling susah untuk diatur. Karena itu Anda kalau tengok sirkus, tidak ada yang pakai kambing. Tidak ada. Pakai gajah ada. Ada apa tidak pakai gajah? Pakai ular pun ada. Pakai apa lagi? Harimau ada. Ada pernah Anda sirkus pakai kambing? Tidak bisa. Kenapa? Karena kambing adalah hewan yang paling bodoh. Paling susah untuk paling susah untuk diatur. Orang-orang Arab itu mengatakan hewan yang paling bodoh adalah himar. Salah itu. Salah. Kenapa? Karena himar adalah hewan di antara hewan yang pandai. Hewan yang paling kuat hafalannya adalah apa? Himar. Karena himar keledai. Hewan yang paling pandai di antara hewan yang paling pandai adalah keledai. Karena itu ada sebuah syair namanya Bahrul Himar. Bahrul apa namanya? Himar. Kenapa? Karena Bahrul Himar ini syair yang paling mudah untuk dihafal. Karena itu tidak ada menggembala himar. Menggembala himar itu bukan suatu keistimewaan, tapi kalau Anda boleh menggembala kambing, best. Oleh Allah Subhanahu wa taala macam dites dahulu. Kalau Anda bisa menggembala kambing, kejap lagi Anda akan memimpin umat yang lebih susah untuk diatur daripada kambing. Apa itu? Manusia. Benar. Kambing dibilang jangan ke sini, mereka menurut. Jangan ke sana, mereka menurut. Tapi kalau manusia, jangan maksiat. Banyak maksiat apa tidak? Majority manusia apa? Bermaksiat. Dari 7 miliar manusia yang beriman hanya 2 miliar. Dari 2 miliar yang taat hanya berapa? Karena itu ahli neraka lebih banyak daripada ahli surga. Sebab itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mendoakan kita semoga kita ini bisa dipermudah untuk beriman. Habib Abdullah bin Alwi bin Syahab itu selalu mengingatkan kita nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Kita alhamdulillah kita tidak pernah untuk struggle untuk beriman. Alhamdulillah ayah kita Muslim, emak kita juga Muslim, circle kita juga Muslim, kota, negara, kerajaan yang kita lahir majority orang Muslim. Coba kita lahir di Jepun, tak ada Ahmad Maksum, tidak ada. Mungkin namanya ganti Sasuke. Tidak ada Ali Bagir, tidak akan ada. Ganti Naruto. Karena itu beriman adalah taklif yang paling susah. Banyak orang-orang itu fail di situ. Abu Lahab fail. Abu Jahal juga gagal. Inilah taklif yang paling susah di antara di antara perintah-perintah Allah yang diberikan kepada manusia. Yaitu taklif atau perintah untuk beriman. Perintah untuk beriman. 2 bulan yang lalu saya menjelaskan di dalam Mocha ini bahwasanya di antara hakikat seorang muslim ini adalah bagaimana kita itu beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Dengan perkara-perkara yang gaib. Apa itu perkara-perkara yang gaib? Perkara yang ada tapi kita tidak bisa melihat dengan panca indera kita. Karena kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah, percayalah kepada sesuatu yang tidak tampak. Yang tidak tampak. Bukan perkara yang mustahil, bukan akal mengatakan itu tidak ada, tapi akal mengatakan mungkin ada, mungkin tidak. Cuma indera kita tidak bisa untuk melihatnya. Di antaranya adalah jin, di antaranya adalah malaikat, di antaranya adalah Allah itu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah. Pernah melihat Allah Ustaz Ahmad Maksum? Tak pernah. Beriman kan? Beriman. Pasti walaupun kita tidak pernah melihat Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang namanya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah sebuah perkara yang gaib. Perkara yang mukjizat. Kita tidak pernah mengalaminya, tapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbohong mengatakan kepada kita, aku ini sudah pernah Isra dan Mi'raj. Kenapa? Aku ini nabi. Aku tidak pernah untuk berbohong. Ketika aku menjadi nabi, aku adalah umat pilihan. Tidak mungkin menjadi nabi kecuali itu adalah orang yang paling mulia pada zamannya, yang paling hebat pada zamannya, yang paling pandai, yang paling handsome, yang paling mulia. Tidak mungkin nabi itu ayahnya orang biasa, tidak mungkin.
Tidak mungkin emaknya itu orang biasa. Setiap nabi pasti akan dipilih daripada orang yang paling mulia pada zamannya. Kenapa? Karena orang-orang tidak akan mau untuk mengikuti orang biasa. Orang-orang pasti akan mengikuti orang yang luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kira-kira tahun ke-10 ke-10 nubuah, bukan 10 hijriah ya, 10 nubuah. Karena Isra dan Mi'raj terjadi ketika fatrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih berdakwah di Mekah. Masih berdakwah apa? Di Mekah. Dan ketika itu dinamakan waktu atau tahun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu dikatakan Amul Huzni, tahun tahun kesedihan, tahun kesusahan. Kenapa? Karena pada tahun itu meninggal dua orang yang paling disayangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling banyak membantu dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pamannya beliau Abu Thalib dan istri beliau tercinta yaitu Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhuma wa ala jami'i ashabi Rasulillahi ajmain. Antara wafat keduanya itu hanya 1 bulan 5 hari. Hanya 1 bulan 5 hari. Setelah yang pertama meninggal, yang kedua meninggal. Bukan Rasul itu, oh aku terlampau cinta dengan kedua orang ini, akhirnya beliau bersedih terlampau lama. Tak semacam itu. Itu kita. Itu apa namanya? Kita. Karena itu banyak orang yang salah paham terhadap kejadian ini, kemudian membuat acara-acara untuk kesedihan. Tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bersedih karena kematian mereka berdua, karena kematian mereka berdua banyak jalan-jalan dakwah itu yang tertutup. Yang dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berdakwah dilempari kotoran, dilempari debu, dilempari batu, pulang ke rumah disambut dengan disambut dengan senyum oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Tak macam sekarang, banyak istri kalau suaminya pulang disambut dengan bebel, unlimited bebel. Tak semacam itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senyum. Begitu pula ketika ada orang nak pukul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan pikir-pikir dulu, hati-hati, ada pamannya. Ini pamannya garang tau. Kalau kita pukul Rasul kalau kita pukul Muhammad, nanti pamannya Abu Thalib akan balas kita. Bete kita diam. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal meninggal oleh pamannya, jangankan orang-orang yang besar, orang-orang yang derajatnya rendah berani ketika Rasul itu sholat diletakkan debu, diletakkan tanah di atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ketika kedua orang ini meninggal, banyak sekali jalan-jalan dakwah itu yang tertutup. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi ke Taif. Pergi ke Taif pun juga sama. Bukan sambutan tola al badru alaina, tapi batu yang menyambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ragu kepada dirinya sendiri. Jangan-jangan Allah marah kepada saya. Jangan-jangan Allah tak suka dengan saya. Kenapa? Kok setiap dakwah saya pasti gagal? Di Mekah saya merasa tidak berhasil. Di Taif pun juga saya tidak berhasil. Jangan-jangan saya ini dimarahi oleh Allah. Allah sudah benci dengan saya. Allah tinggalkan saya. Hanya Rasulullah SAW di sebuah kebun ada pokok kurma. Rasul itu bersandar semacam ini. Kemudian Rasul berdoa dengan doa yang panjang sekali. Di antara lafaz doanya itu beliau mengatakan, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Rob, aku mau dilempar batu, aku mau dimaki, aku mau diludahi, aku mau diletakkan kotoran ataupun apapun pada diriku, selama engkau tak marah kepadaku, fala ubali, aku tak peduli ya Allah. Yang penting kau jangan sampai marah kepada aku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin menunjukkan bahwasanya aku tidak marah kepadamu, aku tidak meninggalkanmu. Karena itu diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Isra dan Mi'raj. Apa yang engkau temui wahai Muhammad itu bukan kemarahanku, itu adalah sunnatullah. Setiap orang yang berdakwah, setiap orang yang menyebarkan agama pasti akan menemui ini. Kalau ada orang berdakwah, kalau ada orang itu mengajar tidak pernah dimaki, Anda kena ragu. Jangan-jangan dakwah saya tidak diterima. Kenapa kok Rasul itu dimaki? Rasul itu diseksa, Rasul itu diganggu. Kok saya tidak diganggu? Apakah saya lebih mulia daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam?
Agar orang-orang yang berdakwah setelah Rasul, tengok ayahnya Habib Umar dibunuh. Banyak orang-orang itu di penjara. Habib Sa'ad di penjara. Habib Salim di penjara. Kenapa? Sunnatullah. Apa? Sunnatullah, memang orang-orang yang berdakwah pasti akan diganggu, pasti akan dimaki-maki. Karena itu kena sabar dengan orang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghibur Rasul, Allah itu, ayo sekarang aku ajak engkau kemana namanya? Isra dan Mi'raj. Kata-kata Isra adalah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah hikmah di antara Isra Mi'raj. Ada 3 hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kesedihan yang beliau alami di tahun itu. Dan Isra dan Mi'raj itu, kata-kata Isra adalah perjalanan Rasul daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dikatakan oleh para ulama, ini adalah perjalanan di alamun nasud. Nasud itu adalah bahasa Ibrani, bahasa yang ditulis dengannya Taurat dan Injil. Makna nasud adalah manusia. Perjalanan daripada Mekah ke Madinah, perjalanan alam manusia. Maknanya orang manusia sekarang pun bisa berjalan daripada apa? Mekah dan Madinah. Kemudian daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Itu namanya perjalanan ke alamul malakut. Perjalanan ke alam malaikat. Yang bisa ke sana hanya apa? Malaikat. Selain malaikat tidak bisa. Daripada langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, itu namanya perjalanan ke alamul lahud. Tidak ada, malaikat pun tak sampai ke sana. Hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah yang bisa sampai ke sana. Di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjumpa dengan para nabi. Itu pun ada hikmahnya, Musin. Kenapa berjumpa dengan para nabi? Berjumpa dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Musa. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sanad. Tentang pentingnya apa? Sanad. Yang namanya nabi itu pun ada sanadnya. Majority nabi itu daripada Bani Israel. Bani apa namanya? Bani Israel. Akhirnya orang-orang Yahudi tak nak beriman dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau memang ada nabi, seharusnya daripada Bani Israel. Tapi kenapa kok nabi ini bukan daripada Bani Israel? Israel adalah nama lain daripada Yakub alaihissalam. Daripada Yakub alaihissalam. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipertemukan oleh para nabi agar nasab, agar sanad kenabian itu ada. Aku ini bukan nabi yang aneh, tidak. Aku pun juga berkawan dengan nabi-nabi yang lain. Dan nabi-nabi itu mempunyai tabiat yang beza-beza. Ada nabi yang keras, macam Nabi Musa. Nabi Musa itu keras, Musin. Keras. Buat orang marah, dipukul mati. Benar, dalam Al-Quran apa? Fawakazahu Musa faqada alaihi. Ada orang Bani Israel macam marah kepada Nabi Musa, dipukul, sekali pukul, orangnya apa? Mati. Karena itu kalau ada Habib yang keras, ada sanadnya. Kepada siapa? Nabi Musa. Tak ada semua Habib macam Habib Ali Bakir, sering tertawa, jok-jok. Ada macam itu. Pelik-pelik, ada Habib yang jok, ada Habib yang suka marah, ada Habib yang slow. Anda dengar macam itu. Ada, semua itu ada sanadnya. Anda tengok nabi-nabi yang lain, ada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam itu diuji dengan siapa? Istrinya. Diuji, istrinya mengkhianati perjuangan Nabi Lut alaihissalam. Karena itu kalau Anda tengok ada Habib atau kiai atau tok guru, istrinya bebel, biasa. Ada sanadnya. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Paling istri itu hanya bebel. Teruk-teruk pecah piring, biasa aja. Biasa teriak, pecah piring. Lebih teruk lagi curi ATM, biasa aja. Anda masih belum sampai level ujiannya siapa? Nabi Lut alaihi salam, biasa. Tengok Nabi diuji anaknya, biasa. Ada Habib diuji anaknya, biasa. Ada sanadnya. Nabi Nuh alaihi salam. Biasanya Habib anaknya naudzubillah, apa namanya? Minum khamar. Tuh guru anaknya minum khamar. Biasa, masih minum khamar. Tengok anaknya Nabi Nuh alaihi salam, kafir. Meninggal dalam keadaan apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa semacam itu. Biasa semacam itu.
Jangan kita oh ini tak bisa mendidik anaknya. Maknanya tidak bisa mendidik kita. Itu kita cari guru yang lain. Tak. Maknanya kalau memang tolak ukur semacam itu, maknanya Nabi Nuh juga tidak berhasil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak boleh mendidik keluarganya. Tengok Abu Lahab pun tidak beriman, tidak. Semua ada ujiannya masing-masing. Kalau Anda berdakwah, kalau Anda mengajar, pertama kali yang menentang Anda bukan jiran, bukan kawan, keluarga. Pertama kali yang menentang adalah apa? Keluarga. Agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipertemukan oleh nabi-nabi yang lain untuk saling berkenalan, biar tahu bagaimana tabiat nabi-nabi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar umat-umat Islam itu setelah Rasul tidak kaget bahwasanya setiap tabiat guru, setiap tabiat kiai, setiap tabiat ustaz ataupun habib ada sanad daripada para nabi-nabi zaman dahulu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi daripada Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, jumpa dengan banyak orang, jumpa dengan banyak kaum, kemudian ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat, cerita makruf sekali. Dan yang terakhir, daripada hikmah Isra dan Mi'raj itu adalah ujian. Adalah ujian. Bagaimana ketika itu Islam di Mekah masih belum kuat lagi. Masih belum kuat lagi. Tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malam Isra Mi'raj, pagi oleh Allah dikatakan, cakap ke orang-orang kalau kamu sudah Isra dan Mi'raj. Semua cakap. Dia cakap pada semua orang, aku tadi Isra dan Mi'raj. Aku dari Mekah ke Madinah. Tak ya cakap ke langit ketujuh, dari Mekah ke Madinah ulang alik hanya satu malam. Orang-orang ketawa semua. Maaf, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, semua tertawa semua. Anda tahu, daripada Mekah ke Baitul Maqdis 1 bulan, balik lagi 1 bulan. Maknanya ulang alik berapa? 2 bulan. Dulu pakai onta, dulu pakai himar, tak ada. Malaysia Airlines tak ada, Garuda Airlines tak ada. Semua ketika dicakap, aku ini ulang alik Mekah Baitul Maqdis dalam 1 malam, semua tak percaya. Ujian, namanya ujian. Anda beriman apa tidak? Apakah perkara ini perkara yang mustahil? Tidak. Coba orang-orang pada zaman dahulu hidup di abad ke-15 Hijriah, mereka akan percaya. Kenapa? Karena ulang alik Mekah Baitul Maqdis itu 2 jam pakai pesawat. 2 jam, 4 jam. Dan malam itu sekitar 10 jam atau 12 jam. Mungkin saja, tapi mereka pada saat itu tidak percaya. Yang percaya hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kalau seumpamanya beliau mengatakan lebih yang mustahil daripada itu, pasti aku akan percaya. Dan dulu itu ketika saya masih pesantren di Malang, ada orang itu mengatakan, sebenarnya apa yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'raj itu bukan perkara yang mukjizat, bukan. Kenapa? Karena ulang alik Baitul Maqdis Mekah sekarang mungkin beliau lupa, orang ini lupa bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki apa? Baurok. Dikatakan baurok itu adalah hewan di bawah kuda di atas keledai. Dan kata-kata baurok, ba wawu ro kof, diamik dari kata-kata albarku yang maknanya adalah kilat. Einstein mengatakan kecepatan cahaya adalah 300.000 km per second. 300.000 km per second. Kita kalau naik motosikal tak pakai helmet 200 km per hours. Mata berair. Mata kan berair, kita tidak akan bisa membuka mata kita. Sains mengatakan, ilmu mengatakan, kalau ada orang berkecepatan 300.000 km per second, tubuhnya akan hancur. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buraq, balik biasa-biasa saja. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau masih baby lagi, sejak beliau masih remaja lagi, sudah dipersiapkan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Diriwayatkan daripada Ibnu Ishaq bahwasanya Rasul dibelah dadanya itu sebanyak 4 kali. Semua itu diantara untuk mensucikan Rasul, untuk prepare
Wasallam itu bisa untuk menaiki Buraq, agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa untuk Isra dan Mi'raj. Tanpa adanya itu, niscaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan bisa untuk menaiki Buraq. Itulah hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Yang pertama hikmahnya adalah menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada apa yang beliau alami, daripada gangguan-gangguan, daripada cacian-cacian ketika beliau berdakwah di tahun ke-10 daripada kenabiannya. Dan yang kedua adalah bagaimana ujian terhadap umat manusia. Ujian, semua kita ini di sini untuk diuji. Yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang pas, ada yang tak pas, dan majority tak pas. Abu Lahab tak pas exam, Abu Jahal juga tak pas exam. Kita di sini semua yang jauh daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya diberi pas exam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena kita syukuri. Dan hikmah yang terakhir yang saya sebutkan tadi, bahwasanya untuk memahamkan kita pentingnya sanad. Maknanya setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Nabi daripada yang diutus oleh Allah pasti mempunyai sanad daripada nabi-nabi sebelumnya. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan mengikatkan Buraqnya di batu yang dimana Nabi Ibrahim dulu mengikatkan Buraqnya. Cara mengikatnya sama, tempat mengikatnya juga sama. Kenapa? Memahamkan kita bahwasanya pasti yang namanya nabi akan mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Karena itu tidak ada perbedaan antara ajarannya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tidak ada perbedaan. Semuanya akan memanggil kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah, bisa untuk memahamkan kita hikmah Isra dan Mi'raj, dan semoga majlis-majlis semacam ini selalu ada sampai hari kiamat, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan umur panjang, dan semoga cepat diangkat wabah-wabah ini di Malaysia khususnya dan muslimin ammah. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma wasfatun shalihun wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.